Ada yang di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Wah Kak Dri, Ya. dress code kita merah putih. Kak Dri, Ya. kemarin tanggal 17 Agustus itu kita memperingati hari apa ya? Kita memperingati hari Kemerdekaan HUT RI yang ke-78. Nah, ada yang di rumah? Marilah kita menaikkan pujian dengan penuh semangat. Yes. Karena Tuhan telah mengasihi kita semua. Amin. Amin. Nah, sebelum itu kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari awal hingga nanti akhirnya Tuhan. Dan kami menaruh semua pujian penyembahan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Laskar Kristus siap. Kak Kadri, Ya. anak raja. Kak Kristian, anak raja. Ada yang di rumah? Anak raja. Kita semua anak raja. Mari ada yang di rumah, kita nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi Kak Dri ya, katakan aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah Kak Dri, ya coba kita ganti liriknya Kak Dri ya. Oke. Yang penting siap. kita semangat Kak Dri ya. Ya. Oke. Ada yang di rumah tirukan Kakak Kristian ya. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Ada di rumah bisa kan? Bisa? Oke. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan.
pahlawan kecil. Yesus panglimaku, Tuhan pimpinlah kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya, beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau deklarasikan firman Tuhan. Kita percaya ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Amin. Yes, kita mau deklarasikan firman Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 16. Kakak hitung ya, 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Bapa, ku datang padamu, ku naikkan syukur buat kasih, buat anugerah-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan ya, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. dari awal katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang
setiap hari. Sama-sama kita katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. kita katakan dari pujian ini dari awal. Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. tak hentinya, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. sekali lagi pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. tak hentinya, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. sekali lagi, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita katakan pagi hari ya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Atas kebaikan-Mu, Atas kebaikanmu. atas kebaikan-Mu. Atas kebaikanmu.
Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom adik-adik semuanya, luar biasa ya, kita ketemu lagi di online kali ini ya, ibadah online. Percaya bahwa kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Kalau kemarin tanggal 17 Agustus kita diberikan semangat untuk bisa mengikuti ya dan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, bahkan ada yang mengikuti lomba, ada yang menang, ada juga yang kalah, tidak apa-apa. Semuanya bersemangat, semuanya hebat, semuanya luar biasa. Seperti hari ini juga, semuanya semangat, semuanya hebat, semuanya luar biasa. Ya, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu kakak ajak kita semua untuk kita sejenak kita berdoa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Ya, kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu kemarin. Tuhan menyertai kami, bahkan saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa menikmati semua berkat Tuhan. Hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami untuk menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku firman yang setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu kami bisa mengerti setiap isi firman Tuhan. Demi nama Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bertanggung jawab terhadap panggilan Tuhan. Ya, sekali lagi temanya bertanggung jawab terhadap panggilan Tuhan. Ya, firman-Nya ada di dalam kitab Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang kelima. Ya. Sekali lagi Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima kita baca secara bersama-sama dengan suara yang nyaring ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Wah, luar biasa ya. Dari firman yang kita sudah baca bersama-sama tadi kita bisa menilai apa sih tanggung jawab yang seperti apa yang sudah dilakukan oleh Abraham kepada Tuhan ya. Dia begitu bertanggung jawab sama panggilan Tuhan dan dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Namun hari ini kita akan belajar tentang kisahnya Lot ya. Lot ini adalah keponakan Abraham ya. Jadi papanya Abraham yang bernama Terah punya 3 anak laki-laki atau 3 putra. Yang pertama namanya Abram atau yang kita kenal dengan Abraham ya. Anak yang kedua itu namanya Nahor dan yang ketiga adalah Haran. Dan Haran ini memiliki keturunan atau memiliki anak yang bernama Lot. Jadi Lot ini mengikuti Abraham. Ya, Abraham ini adalah om dari Lot sendiri. Ya, mungkin adik-adik agak kebingungan ya saat kakak menyampaikan silsilah daripada Lot ini sendiri. Nah, di sini ada gambar ya. Gambarnya mungkin tidak seindah gambar yang biasa kalian gambar ya. Jadi nanti kalau misalnya ketemu kakak di mana di sekolah minggu atau dimanapun nanti diajarin ya kakak untuk menggambar. Jadi di sini ada ya gambar Terah. Ya, ini adalah ayah atau dedinya Abraham, dedinya Nahor dan dedinya Haran. Jadi Nahor ya adalah ayah dari 3 anak ini. Ada Abraham anak pertama, Nahor anak kedua dan anak yang ketiga adalah Haran. Kemudian Haran punya anak lagi ya. Anaknya siapa? Lot, namanya Lot. Dan Lot ini hidup bersama-sama dengan Abraham. Jadi kalau Lot memanggil Abraham,
panggilannya adalah Om ya. Jadi kalau Abraham panggil Lot ini adalah keponakan. Seperti itu ya silsilanya. Ya, nanti adik-adik bisa lihat ya. Jadi mereka ini lahir di Ur Kasdim, dan pada saat Abraham disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke tanah yang Tuhan janjikan kepadanya, ya, dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dia bertanggung jawab terhadap panggilan daripada Tuhan. Namun hari ini kita belajar dari kisahnya Lot ya. Jadi ketika Abraham ini bertanggung jawab, Abraham ini dikatakan di dalam Alkitab dia sangat kaya ya. Alkitab mencatat dia sangat kaya. Bahkan dia memiliki emas, perak, bahkan ternak ya. Di zaman dahulu ketika sudah memiliki banyak ya, sudah dikatakan kaya, raya, pasti itu orang yang sangat disegani ya. Karena mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan juga Lot di dalam Kejadian 13 ayat 5 dicatat di sana bahwa juga Lot yang ikut bersama dengan Abraham mempunyai domba, lembu dan juga kemah. Jadi Lot ini hidup bersama-sama dengan Abraham. Saat Abraham diberkati, dia juga ikut merasakan hal yang sama. Karena apa? Karena mereka tinggal bersama. Sehingga apa yang dinikmati oleh Abraham pasti juga Lot ikut menikmati hal yang sama. Wah, alangkah indahnya ya kalau kita dekat dengan orang-orang yang cinta Tuhan, yang bertanggung jawab sama Tuhan. Pasti kita pun akan merasakan hal yang positif dari orang tersebut. Itulah indahnya hidup di dalam Tuhan. Namun ada 3 hal yang membuat Lot akhirnya gagal bertanggung jawab, adik-adik. Wah, ternyata sayang sekali. Ada 3 hal yang membuat Lot gagal bertanggung jawab. Apa saja? Yang pertama adalah Lot menilai dengan mata jasmaninya saja. Nanti adik-adik bisa baca ya di dalam kitab Kejadian 13 ayat yang ke-5 sampai 12. Di sana dikisahkan bahwa gembalanya Lot, saking mereka sudah sangat kaya ya, bahkan tempat itu tidak menampung lagi mereka ya dengan kekayaan yang mereka punya, sehingga gembalanya Lot ini terjadi perkelahian dengan gembalanya Abraham. Mereka berkelahi, mungkin mereka memperebut tempat. Oh, saya lebih layak nih ada di tempat ini untuk memberikan makan kambing domba saya atau sapi saya. Mungkin mereka memperebutkan tempat untuk kasih makan kambing dombanya, mungkin seperti itu karena pekerjaan mereka adalah seorang gembala. Ya, mungkin mereka merebutkan hal itu. Namun di sini kita lihat bahwa Abraham ya diceritakan di dalam kitab tersebut bahwa Abraham ini sangat bijak ya. Dia memanggil Lot dan dia bertanya, Lot, ya kita ini kan saudara, ya kita ini orang yang punya ikatan keluarga. Gini, tadi saya dengar mungkin seperti itu bahwa gembala kita ini berantem. Gimana? Solusinya seperti apa? Jadi dia memberikan solusi. Bagaimana kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu lihat, kamu pilih wes. Kamu mau di mana? Kamu lihat tempat daerah yang kamu sukai yang mana. Kamu lihat dan kamu boleh pakai itu sebagai tempat untuk kamu hidup bersama dengan orang-orangmu. Akhirnya Lot di situ dilihatlah bahwa hal yang membuat Lot gagal bertanggung jawab adalah Lot menilai dengan mata jasmaninya, adik-adik. Wah, dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Ketika dia melihat, ya, dia pilih seluruh lembah Yordan itu. Yang nantinya di dalam lembah Yordan itu ada 2, ya, ada kota-kota yang akan kita bahas nanti, ya. Kota Sodom dan Gomora yang akhirnya dimusnahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena perbuatan mereka yang sangat keji ya. Karena perbuatan mereka yang tidak lagi berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Wah, ternyata pandangannya ini salah. Ternyata ketika dia tidak mengandalkan Tuhan, ya maka pilihannya itu pilihan yang tidak baik, adik-adik. Ya, dia hanya mengandalkan kekuatan matanya. Dia lihat, wah di sana itu bagus, sepertinya cocok nih untuk saya dan orang-orang saya tinggal di sana, untuk ternak-ternak saya bisa hidup di sana. Dia tidak lagi melibatkan Tuhan. Dia merasa dia sudah hebat dan dia mencari jalan keluarnya sendiri. Ya. Sehingga apa, adik-adik? Sehingga nantinya kita akan lihat
akhir daripada ceritanya, ya. Jadi dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin adik-adik mungkin bertanya-tanya, wah contoh-contoh orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri seperti apa ya Kak? Ya mungkin ada yang berkata bahwa aku yakin nih, aku pasti nanti akan bisa lulus di dalam ujian sekolah karena kan aku pinter. Kalau misalnya aku disuruh mengerjakan bahasa Inggris, ya mengerjakan IPA, wah aku kalau di depan itu bisa mengerjakan dan teman-temanku senang bergaul sama aku. Wah bahkan guruku senang sama aku karena aku ini pinter. Sehingga ngapain aku enggak perlu belajar. Enggak perlu lagi aku berdoa. Ngapain karena aku sudah pintar. Nah itu mengandalkan kekuatan sendiri seperti itu adik-adik. Ternyata kalau kita punya pikiran yang seperti itu sudah mengandalkan kekuatan sendiri. Dan salah satu hal yang dapat membuat kita gagal bertanggung jawab. Kemudian ada lagi yang bilang, wah aku kan sudah pandai. Aku sudah pandai membaca Alkitab. Aku sudah pandai menghafal nama-nama Alkitab. Wah, dari Kejadian sampai kitab Wahyu yang terakhir dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, aku sudah bisa menghafal nama-namanya. Ngapain lah aku ke gereja? Ngapain lah aku dengar khotbah-khotbahnya kakak-kakak sekolah minggu? Gak asik. Gak usah lah. Wah, ada gak yang seperti itu? Wah, anak-anak HOG Kids pasti gak ada ya. Ya, karena semuanya anak-anak pintar, anak-anak hebat. Ya, jadi ternyata kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kita menjadi salah satu bagian dari orang-orang yang gagal melakukan tanggung jawab. Terus gimana nih Kak? Solusinya bagi kita yang tidak mengandalkan Tuhan, yang lupa mengandalkan Tuhan, ya. Dan sekarang aku diingatkan nih sama firman Tuhan. Ya, saat aku nonton firman Tuhan kali ini, ya maka yang perlu kita lakukan adalah solusinya satu saja, yaitu harus andalkan Tuhan. Bilang sama dirinya harus andalkan Tuhan. Dengan cara apa? Ya dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, baca firman, berdoa, ya, dan melakukan firman Tuhan. Jadi solusinya bagi orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri adalah kembali untuk apa? Untuk harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, karena tadi Lot bisa gagal bertanggung jawab karena dia menilai dengan mata jasmaninya saja, dia mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, yang kedua adalah yang membuat Lot gagal ya bertanggung jawab. Yang kedua adalah dia lamban, dia malas-malasan. Adik-adik, lamban itu sama dengan malas-malasan. Ada kayak gitu ya. Mager. Siapa di sini yang pernah mager? Malas gerak. Ya, jadi di dalam kitab Kejadian 19 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17 nanti dibaca ya di rumah ya. Dibaca sendiri di rumah, direnungkan ya dengan baik-baik ya, minta tuntunan Tuhan biar kalian bisa mengerti firman Tuhan. Ya, jadi saat itu Tuhan ingin memusnahkan penduduk Sodom dan Gomora. Jadi Sodom dan Gomora ini adalah salah satu tempat yang dipilih oleh Lot. Yang tadinya dipilih oleh Lot karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan Tuhan ingin memusnahkan tempat itu adik-adik. Wah, karena apa? Karena yang seperti Kak Dian katakan tadi bahwa tempat itu adalah tempat yang benar-benar melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan ingin memusnahkan tempat itu. Sehingga Tuhan mengutus 2 malaikatnya untuk memberitahukan kepada Lot. Karena Tuhan ingin menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ya, pada saat fajar menyingsing ya, mungkin ya pagi ya, di sekitar pagi mau menuju udah fajar menyingsing, malaikat Tuhan ini datang, bilang kepada Lot, ayo Lot, ayo segera, Tuhan akan memusnahkan tempat ini. Ayo kamu dan istri dan juga anak-anakmu, ayo segera keluar dari kota ini. Wah, di situ Lot berlambat-lambat, dia lamban sekali, sehingga apa? Sehingga membuat malaikat Tuhan ini memegang tangan mereka semua ya, Lot ya, kedua anaknya dan juga istrinya dipegang lalu dibawa keluar kota. Ya, sehingga malaikat suruh, ayo kalian pergi segera sebelum tempat ini dimusnahkan. Ya, itu yang dilakukan karena mereka berlambat-lambat kata Alkitab. Wah, mungkin kita pernah ada yang seperti itu, berlambat-lambat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ada enggak yang seperti itu? Wah, pasti sering kita lakukan, tapi kita tidak mau mengaku saja.
Ya, contohnya mungkin saat kita diberikan tugas oleh orang tua kita, saat kita selesai memainkan misalnya mainan, ya orang tua kita memberikan kita tanggung jawab. Oh ya, kalau kamu selesai main, kamu harus tidy up atau kamu harus beres-beres. Ya, biar nanti ketika kamu butuh mainan tersebut, kamu bisa tahu di mana tempat-tempatnya atau posisi-posisinya di mana. Tidak perlu kamu teriak, "Ma, di mana mainanku? Ma, di mana baju seragamku? Di mana buku tugasku, tugas matematikaku? Ma, di mana topiku?" Wah, sebentar lagi upacara dan lain sebagainya. Kita tidak perlu teriak-teriak lagi karena kita sudah mengerjakan tanggung jawab kita dengan benar. Karena kita tidak berlambat-lambat tadi, kita tidak lambat, kita tidak malas-malasan, kita tidak mager. Ya, kita harus belajar untuk menjadi anak-anak yang tidak malas untuk melakukan segala sesuatu. Mungkin ada yang pengen "Kak, aku pengen," atau "Ma, aku pengen bisa berenang," ya, tapi tidak mau latihan untuk berenang. Pasti ya tidak bisa berenang. Ya saat berenang pun bisa satu gaya saja, gaya batu. Ya ketika terjun ya udah enggak kembali lagi. Ya tetap di bawah terus. Itu namanya gaya batu. Ya, jadi adik-adik mau yang seperti apa? Maukah kita menjadi orang-orang yang lamban, bermalas-malasan, atau kita mau jadi orang yang gesit, orang yang semangat, orang yang cepat untuk melakukan segala sesuatu yang dipercayakan? Seperti yang dikatakan di dalam I Will kita, mengerjakan tepat waktu. Jadi no tunda-tunda ya adik-adik, tidak tunda-tunda ya, tidak boleh mager ya. Jadi solusi bagi orang-orang yang suka malas ya, suka lamban ya, solusinya adalah tidak boleh mager ya, tidak boleh malas gerak ya. Kita tidak boleh tunda-tunda pekerjaan kita, karena kalau kita tunda-tunda nanti kita tidak bisa. Ya pada akhirnya kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut karena tadi kita tunda-tunda pekerjaan kita ya. Ya, jadi kita belajar dari Lot tadi. Oke, poin yang ketiga yang Lot lakukan yang membuat ia tidak, akhirnya dia gagal bertanggung jawab adalah di dalam kitab 2 Petrus 2 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 berkata, Lot hidup di tengah-tengah orang yang kelakuannya bad atau negatif. Jadi Lot hidup di tengah-tengah orang-orang yang kelakuannya tidak baik, tidak benar di hadapan Tuhan. Ya seperti yang kakak katakan tadi bahwa Lot ini hidup di tengah-tengah bangsa yang atau kota yang tidak mengindahkan kebenaran. Ya mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dan itu salahnya Lot. Karena tadi yang pilih tempat itu adalah, betul adik-adik, yang pilih tempat itu adalah Lot sendiri dan dia tidak mengandalkan Tuhan di situ. Ya jadi ini akibatnya adik-adik. Dia hidup di tengah-tengah orang yang kelakuannya bad, orang-orang yang kelakuannya negatif di kota Sodom dan Gomora. Ya, jadi lingkungan yang negatif itu seperti apa? Ya, yang bisa kita pelajari lingkungan kalau dikatakan negatif ketika dia apa? Ketika dia lingkungan tersebut menyakiti hati sesama kita, menyakiti hati orang-orang di sekeliling kita, dan lingkungan tersebut menyakiti hati Tuhan. Nah itu pasti lingkungan tersebut tidak baik buat kita ya. Lingkungan tersebut misalnya suka bergosip ya, suka mengkritik orang. Wah, siapa di sini pelakunya? Wah, tidak ada ya, tidak ada di sini ya. Ya, suka mengkritik orang. Misalnya, wah aku nggak mau berteman sama dia. Hei, jangan berteman sama dia ya. Kita mulai kompor-komporin orang, jangan berteman sama dia, soalnya dia itu hitam, soalnya dia itu tidak pintar, dia itu wah, dia itu tidak pintar loh, kalau di sekolah dia tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ibu bapak guru. Wah, kita mulai bergosip. Ternyata ini lingkungan yang tidak sehat. Terus apa dong Kak solusi bagi tempat yang seperti ini? Kalau aku sudah terlanjut ada di tengah teman-teman yang seperti ini, teman-teman yang suka bergosip, teman-teman yang suka menjelek-jelekan orang, teman-teman yang suka yang suka marah-marahan sama orang tuanya, lingkungan yang suka suka berantem. Gimana dong Kak solusinya? Wah, solusinya cuma satu adik-adik. Apa ya? Ya, tidak boleh tergoda. Tidak boleh diulangi? Benar, tidak boleh tergoda atau tidak mudah terpancing. Jangan mudah terpancing ya.
Ya, jangan tergoda atau jangan mudah terpancing oleh lingkungan yang seperti itu. Kita tidak boleh mudah terpancing. Terus kalau kita rasa bahwa hidup atau diri kita nggak kuat nih berada di lingkungan seperti ini, Kak, aku ini orangnya mudah terpancing, aku ini suka ikut-ikutan. Kalau orang buat nakal, aku juga jadi anak nakal. Kalau orang buat baik, aku juga ikut jadi baik. Wah, kalau seperti ini, kalau kita mudah terpancing, maka yang perlu kita lakukan adalah ya, kita harus memisahkan diri adik-adik dari tempat yang seperti ini. Karena apa? Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata seperti ini, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita adalah sebenarnya orang baik, tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, ya lingkungan kita bad, lingkungan kita suka menyinggung orang lain, maka kita pun bisa jadi kita akan mengikuti hal yang sama. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh tidak boleh mudah terpancing, ya. Kita harus bisa tutup telinga terhadap hasutan-hasutan mereka. Misalnya mereka menghasut kita untuk melakukan hal yang tidak baik, maka kita harus menutup telinga kita. Maksudnya tidak boleh melakukan apa yang mereka katakan. Dan juga tadi yang Kak Dian bilang tadi, kita harus memisahkan diri dari orang-orang yang seperti ini. Bukan berarti kita membenci mereka, tapi kita membenci perbuatan mereka. Karena Tuhan pun tidak suka dengan perbuatan yang tidak baik atau yang bad seperti itu, ya. Jadi yuk adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, ya, kita bisa belajar bahwa ternyata 3 hal yang Kak Dian sebutkan tadi dapat membuat hidup Lot itu gagal, ya, bertanggung jawab. Ketika dia menilai dengan mata jasmaninya saja, dia mengandalkan dirinya saja sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, ternyata itu dapat membuat kita gagal, ya, bertanggung jawab. Ketika aku mager-mager, ya, aku malas-malasan, ternyata itu membuat aku gagal untuk bertanggung jawab. Ketika aku apalagi hidup di tengah-tengah orang yang kelakuannya tidak baik, ternyata itu juga membuat kita bisa-bisa gagal melakukan tanggung jawab. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah apa? Ya, kesimpulannya adalah yang pertama, kita harus andalkan Tuhan, betul. Dan yang kedua adalah tidak mager atau malas gerak, ya. Tidak boleh malas gerak, harus semangat, harus mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terpengaruh, sehingga kita bisa bertanggung jawab terhadap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa di hari ini. Tuhan, kami diajarkan dari cerita Lot. Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, anak-anak yang tidak malas, Tuhan Yesus, dan juga menjadi anak-anak yang mau Bapa untuk tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang yang menyakiti hati sesama, menyakiti hati Tuhan, tidak mudah terpengaruh, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, mampukan kami untuk melakukan sehingga kami bertumbuh semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan ini, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan sebagai bukti syukur kami kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami. Kami percaya Tuhan, melalui persembahan yang kami berikan ini berguna untuk kemuliaan dan hormat bagimu, untuk pekerjaanmu Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISP Tbk cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551800002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Laskar Kristus Siap. Sekali lagi, Laskar Kristus Siap. Yeay, kita mau menyanyikan pujian lagi buat Tuhan. Siapa Laskar Kristus? Saya. Siapa Laskar Kristus? Saya. Siapa Laskar Kristus? Saya. Yeay, mari kita menyanyikan Laskar Kristus. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan, saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi dari awal, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan, saya Laskar Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi siapa? Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita akan akhiri ya ibadah kita hari ini. Yuk adik-adik, kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Bapa, kasih Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Engkau akan terus bertumbuh di dalam roh pengenalan takut akan Tuhan. Semakin hari semakin dahsyat Tuhan akan memakai engkau di masa pertumbuhanmu. Imanmu semakin dahsyat, imanmu semakin memuliakan Tuhan. Demi nama Kristus, hambamu berdoa dan hambamu mengucap syukur buat hari ini. Haleluya. Semuanya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.